Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia bersama saya Neng Siti Martini. Hari ini adalah hari pertemuan kedua kita. Kita akan membahas tentang kebahasan teks laporan hasil observasi. Kebahasan laporan hasil observasi ini lumayan banyak. Kita akan awali kebahasaan dengan kelas kata. Sudah kelas kata masuk ke fungsi kalimat atau unsur kalimat, lalu ke frasa, klausa, kalimat, dan terakhir adalah menentukan gagasan pokok. Ya, kita mulai saja. Kebahasan yang pertama adalah kelas. Sebenarnya kelas kata ada banyak, tetapi untuk kelas 10 kita ambil 3 saja, verba atau kata kerja, nomina atau kata benda, adjektiva atau kata sifat. Untuk numeralia tambahan saja karena numeralia itu mudah, bilangan ya, kata bilangan 3 buah pensil ya. 3 itu adalah numeralianya, kata bilangan ya. Kita mulai saja. Di sini ada sebuah contoh. Andi menikmati secangkir kopi di sini. Andi adalah nomina, menikmati verba secangkir nomina, kopi nomina. Bagaimana Bu untuk menentukan verba nomina? Nah, kita berpegangan pada makna katanya saja. Biasanya ciri dari sebuah nomina itu adalah sebutan. Guru, dokter, kursi, meja, gelas, pensil, itu adalah nomina karena disebutkan. Biasanya itu ciri dari kata benda ya. Nah, untuk verba biasanya cirinya melakukan sebuah perbuatan gitu. Ya, berlari, menulis, berjalan, apalagi menelpon, berbicara itu adalah kata kerja atau verba. Karena maknanya adalah melakukan begitu, melakukan, mengerjakan misalnya begitu ya. Untuk adjektiva biasanya itu cantik, muda, tinggi begitu. Biasanya adjektiva ini kalau bingung ini nominat atau adjektiva ya. Nah, kita gunakan kata bantu sangat, sangat cantik, sangat muda, lebih cantik gitu ya, kurang tinggi, kurang besar misalnya. Kita bisa pakai kata bantu sangat, kurang, lebih begitu ya. Jelas ya. Jadi untuk verba nomina adjektiva memakai V boleh ya. Kita sepakati saja memakai V. Kalau tidak salah ya benar memakai V. Nah, tidak memakai F. Nah, untuk itu kita fokus pada makna katanya saja. Ya, verba, nomina, adjektiva. Nah, sebelum masuk kepada afiksasi, kenapa masuk ke afiksasi? Karena memang afiksasi ini akan merubah jenis kata. Pernah belajar afiksasi? Nih, pasti pernah belajar afiksasi saat SMP, afiksasi. Ya, imbuhan kalau dulu ya. Nah, dalam proses afiksasi tentu terlebih dahulu kita tentukan kata dasar atau bentuk asal. Tentukan terlebih dahulu kata dasar atau bentuk asal. Apa itu kata dasar? Kata dasar adalah kata yang belum mengalami, harusnya dispasi ya, mengalami penambahan atau perubahan bentuk yang mengakibatkan perubahan makna. Jelas tidak? Contohnya, minum, pergi, lari. Ini kan masih makna di kamus kan ya? Bicara, gitu ya. Terus apalagi? Makan, itu kan masih bentuk kamus atau kata dasar gitu, belum mengalami afiksasi. Kalau lari ditambah ditambah lari itu jadi berlari, berarti itu bukan bentuk asal lagi, bukan bentuk kata dasar lagi, bukan bentuk kata dasar lagi ya. Jelas ya sampai situ ya. Kita lanjutkan nih, perubahan kelas kata karena afiksasi. Pasti kan belajar afiksasi saat SMP. Di sini ada prefix. Prefix itu ada awalan. Kenapa tadi diingatkan dengan kata dasar? Karena memang harus terlebih dahulu ada kata dasar. Ya. Menangis. Kira-kira dari kata dasar apa? Nangis. Berpikir. Di sini ada imbuhan ber. Ya, awalan ber. Jadi berpikir, kira-kira kata dasarnya apa? Pikir. Ke, imbuhan ke. Menjadi ketawa, kira-kira kata dasarnya apa? Tawa. Terpesona.
dari kata dasar pesona. Ada afiksasi ter. Afiksasi itu imbuhan ya. Pe. Contohnya penyanyi. Pe tambah nyanyi. Perbagus. Per tambah bagus. Kata dasarnya bagus. Sebesar. Se tambah kata dasar besar. Jelas ya, jadi harus ada kata dasarnya dulu. Infix. Infix adalah imbuhan tengah. Nih, strip, L strip. Karena ini L-nya memang di tengah, jadi strip itu menentukan kata dasarnya apa nih? Gitu ya, bukan bukan strip ini berarti kata dasar, tidak. Jadi kelanjutannya apa nih? Nih, seperti strip L strip, penulisannya begitu. Karena di depan L ada huruf, di belakang L juga ada huruf. Gitu ya penulisannya. Jadi ingat, prefiks sufiks penulisannya begitu, stripnya jangan tertukar. Untuk infix atau di tengah L. Telapak, kata dasarnya apa? Coba. Apa? Tapak. Kata R ini, imbuhan R. Contohnya seruling. Dari contoh kata dasarnya apa? Suling. Suling ditambah infix R. Jadi seruling. Sekarang. Contohnya gemetar. Kata dasarnya apa? Getar. Sekarang imbuhan in. Kesinambungan. Kata dasarnya apa? Coba. Kesambungan. Gitu ya. Jelas ya? Coba ibu mau tanya. Kalau telunjuk dari kata dasarnya apa? Imbuhan L itu. Telunjuk. Kata dasarnya apa? Sudah terjawab? Apa kira-kira? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Jelas ini ya, prefiks, infix, prefiks awalan, infix adalah tengah. Tentukan dulu kata dasarnya, ya. Sufiks. Di sini ada sufiks, akhiran. Strip an, karena memang di depan an itu ada sebuah huruf. Kalau tadi awalan strip, ya, karena di belakang ada huruf. Kalau di sini sufiks, penulisannya strip an, karena di depan an pasti ada huruf. Jelas ya? Lapangan, dari kata dasar lapang. Imbuhan kan. Robohkan, dari kata dasar roboh. Di sini i-nya harusnya i kecil ya. Hormati, dari kata hormat. Jelas ya untuk sufiks. Nah, kita masuk ke similfiks. Di mana similfiks ini yang dileburkan. Ngopi yuk. Ini dari kata dasar kopi. Kebut, ngebut. Sate, nyate gitu. Ya. Jelas ya untuk similfiks. Nah, ada yang dileburkan, ada yang dihilangkan, ya. Nah, lalu 5 konfiks, awalan dan akhiran. Kean, kebakaran, dari kata dasar apa? Bakar. Pean, contohnya pengotoran. Pengotoran jarang digunakan ya dalam bahasa Indonesia. Pengantoran saja. Pengantoran, dari kata ngantor gitu ya. Jadi pengantoran. Nah, perkan, pertunjukan, dari kata dasar tunjuk. Beran, berlarian, dari kata dasar lari. Jelas ya untuk sufiks, similfiks, dan konfiks. Kombinasi dua afiks atau lebih bergabung dengan kata dasar memperkan. Di sini kan ada beberapa afiks ya, ada mem, ada per, ada kan. Mempersoalkan, dari kata dasar soal. Pemeran, pemerolehan, dari kata oleh, ya. Penyerasian, dari kata serasi.
observasi. Ini sebenarnya ada diliburkan, nanti kita belajar peleburan yang KTSP ya. Kalau ada waktu nanti kita belajar peleburan KTSP, tapi kalian boleh searching bagaimana peleburan KTSP. Peleburan KTSP saja. Peleburan ya gitu. Boleh searching. Ya, mudah kok. Kita lanjutkan ke kelas kata. Proses afiksasi akan merubah jenis kata. Betul, verba jadi nomina, nomina jadi verba, verba jadi adjektiva, begitu loh. Kok Bu bisa? Iya, karena afiksasi ini merubah jenis kata. Kata dasarnya makan. Makan itu kira-kira apa ya? Oh, makan itu adalah verba karena melakukan makan kan? Ya. Makan tambahan, makanan. Itu sepertinya jadi nomina. Makanan A, B, C, D itu disebutkan, bukan di makan kan, itu bukan dilakukan, tapi itu sebutan makanan. Makanan sehat berarti itu adalah makanan, berarti makanan masuk ke nomina. Ingat makna kata, ingat makna kata ya. Kata dasar obat, obat sakit perut, obat A, B, C, D, oh itu nomina karena disebutkan. Kalau tambah afiksasi mentambah obat tambah i menjadi mengobati. Oh, mengobati itu berarti jadi verba. Mengobati. Oh, mengobati maknanya oh berarti melakukan. Berarti ini verba gitu. Kata dasar tua adalah adjektiva. Me tambah tua menjadi menua. Oh, menua itu adalah verba. Begitu ya, karena cirinya verba itu biasanya me, ber, begitu. Ya, tapi tidak semua. Kata dasar ditambah me dan ter atau ber menjadi verba, tidak. Jadi ada di kata dasar tertentu saja. Jadi pokoknya kita berpegangan pada makna kata. Makna kata biasanya kalau nomina itu sebutan, kalau verba itu perbuatan, kalau adjektiva itu biasanya ya sifat gitu ya. Jelas begitu ya? Ya, kita lanjutkan. Kebahasaan teks laporan hasil observasi menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu digolongkan termasuk meliputi, terdiri atas, disebut, dan lain-lain itu adalah verba relasional. Relasional itu adalah hubungan gitu ya. Adalah, ialah, merupakan, misalnya begitu ya. Lalu menggunakan verba aktif. Verba aktif alam, ini alamnya sepertinya tipe, jadi dihapus saja. Verba aktif untuk menjelaskan perilaku seperti membuat, menerbangkan. Biasanya kalau verba itu menggunakan imbuhan me gitu, membuat, menerbangkan begitu. Nah, tapi kita bisa dipasifkan, verba bisa dipasifkan, diterbangkan, misalnya dipasifkan itu cirinya adalah di gitu. Jelas ya? Untuk yang ketiga menggunakan nomina adalah kata benda seperti makanan, minuman, pertunjukan. Iya, gitu ya. Nah, 4 menggunakan adjektiva adalah kata sifat seperti luas, rendah, tinggi, muda, cantik. Kalau bingung, bagaimana sih menentukan adjektiva ini nomina atau adjektiva? Bingung. Nah, kita bisa pakai kata bantu. Kata bantunya itu adalah lebih rendah, lebih tinggi, kurang cantik, kurang luas, lebih tadi ya. Kata bantunya kurang gitu. Nah, itu bisa digunakan dalam menentukan ini adjektiva. Kalau misalnya lebih rendah, oh berarti ini sifat gitu. Kurang tinggi, oh ini berarti sifat. Berarti tinggi dan rendah itu adalah sifat. Gitu, jelas ya? Untuk kelas kata ini pokoknya ingat afiksasinya apa, makna katanya apa jadinya nanti gitu. Setelah makna kata dasarnya apa nih? Oh, kata dasarnya nomina, tetapi setelah diberikan imbuhan ternyata jadi verba begitu. Jadi kita ingat saja makna katanya saja. Ya, kita lanjutkan. Oh, ternyata sudah selesai untuk kelas kata ini. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh di Google Classroom. Di sini ada penggalan teks yang harus kita analisis. Kira-kira di sini kata kerjanya yang mana, kata bendanya yang mana, kata sifatnya yang mana. Ini bisa dibuat tabel. 4 tabel saja ke samping ya. Nomor, kata kerja, kata benda, kata sifat. Nanti di bawahnya nomor, lalu kata kerjanya apa, kata bendanya apa, kata sifatnya apa. Boleh dibuat tabel seperti itu untuk jawabannya.
Nanti Ibu akan posting tugasnya, nanti bisa kalian kirim hasil pekerjaannya di postingan tugas Ibu di Google Classroom. Kalau ada pertanyaan bisa kalian Ananda komen di Google Classroom. Takutnya kalau di YouTube komennya tidak terbalas. Ya, terima kasih ya anak-anak, semangat belajarnya. Jika kurang paham bisa japri Ibu di WA. Nah, itu untuk pertemuan kedua kita hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.